Perkenalkan, nama saya Lady Febriana Nugrawati Bontinge dengan NIM 222611087. Pada saat ini saya akan membahas mengenai pengenalan Python. Kita masuk pada penjelasan materi. Jadi materi yang akan saya bahas pada saat ini yang pertama yaitu mengenai pengenalan dasar Python, yang kedua yaitu fungsi dan manfaat Python, dan yang ketiga yaitu contoh penggunaan Python, kemudian yang keempat yaitu dasar-dasar Python. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengenalan dasar Python. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatisasikan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI (desktop), aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan lain sebagainya. Sejarah Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh seorang programmer bernama Guido van Rossum pada tahun 1989. Python versi pertama dirilis pada Januari 1994. Kemudian pada tahun 2000 dirilis Python versi kedua dengan berbagai perbaikan dan peningkatan termasuk dukungan untuk pengumpulan sampah (garbage collection). Setelah itu Python versi ketiga itu dikenal sebagai Python 3000 dan PY3K dirilis pada Desember 2008. Materi yang kedua yaitu manfaat mempelajari Python. Jadi manfaat dari mempelajari Python yaitu yang pertama, peluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Python adalah bahasa pemrograman dengan bayaran tertinggi kedua. Dengan memiliki keahlian ini, kamu bisa melamar pekerjaan di perusahaan besar dengan gaji yang menggiurkan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mudah dipahami. Salah satu manfaat Python adalah kemudahannya. Tidak hanya untuk dipahami, ia juga mudah digunakan. Sintaksnya menggunakan bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari. Selain itu, ia bisa menangani kompleksitas dengan baik, dan yang terpenting, sifatnya itu gratis dan open source. Manfaat yang ketiga yaitu fleksibel. Python tidak hanya mudah dipelajari, tapi juga fleksibel. Ada lebih dari 125.000 library dari pihak ketiga yang memungkinkan kamu menggunakannya untuk machine learning, pemrosesan website, bahkan biologi. Selain itu, library yang berfokus pada data seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib membuatnya sangat mudah memproses, memanipulasi, serta memvisualisasikan data. Itulah sebabnya banyak orang yang suka menggunakannya dalam analisis data. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu digunakan di berbagai sektor industri. Penggunaan Python tidak hanya terbatas pada data sains saja, melainkan juga di bidang keuangan dan trading, komputasi ilmiah dan matematis, pengembangan website, otomatisasi dan administrasi sistem, grafik komputer, pengembangan game dasar, dan pemetaan, serta geografi. Contoh penggunaan Python. Contoh penggunaan Python yaitu seperti dalam data analisis dan machine learning, pengembangan web atau web development, otomatisasi tugas, dan menyelesaikan berbagai tugas harian. Dasar Python. Apa saja dasar-dasar Python yang perlu dipelajari? Dasar-dasar Python yang perlu dipelajari antara lain yang pertama ada variabel dan tipe data, kemudian ada input-output, dan yang terakhir ada struktur kontrol. Variabel. Variabel adalah suatu tempat penyimpanan yang digunakan untuk menampung nilai atau data dalam program. Dalam Python, deklarasi variabel sangat sederhana. Deklarasi variabel dilakukan dengan memberi nama pada variabel dan menganalisasinya dengan nilai. Contoh codingannya sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa variabel yang dibuat, antara lain variabel umur, nama, tinggi, dan sudah menikah. Untuk variabel umur diisi dengan nilai 25 dengan tipe data integer. Variabel nama diisi dengan data John Doe dengan tipe data string, dan tinggi
diisi dengan data 175,5 dengan tipe datanya float. Kemudian untuk variabel sudah menikah, itu diisi dengan data false dengan tipe datanya yaitu boolean. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai tipe datanya. Nah, di sini ada tabel yang berisi tipe data, contoh, dan penjelasannya. Untuk tipe data yang pertama adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang menyatakan dua nilai, yaitu true dan false atau 1 dan 0. String adalah tipe data yang menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain sebagainya. Kemudian tipe data integer adalah tipe data yang menyatakan bilangan bulat. Tipe data float adalah tipe data yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma atau tipe data desimal. Tipe data heksadesimal adalah tipe data yang menyatakan bilangan dalam format heksa atau bilangan yang berbasis 6. Kemudian tipe data kompleks adalah tipe data yang menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Tipe data list merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Tipe data tampil adalah tipe data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Jadi, tampil itu adalah kebalikan dari list. Jika list bisa diubah-ubah, maka tampil tidak bisa diubah. Kemudian ada tipe data dictionary. Tipe data dictionary adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Selanjutnya ada input-output. Dalam Python, fungsi input digunakan untuk menerima masukan dari pengguna, sedangkan fungsi print digunakan untuk menampilkan keluarannya. Contoh codingannya sebagai berikut. Nah, di sini dibuat pertama ada variabel nama, kemudian diisi dengan input, masukkan nama Anda. Jadi nanti hasil programnya yaitu akan ditampilkan pertama masukkan nama Anda. Kemudian setelah dari titik 2 itu, user dapat memasukkan datanya berupa nama. Setelah itu print hello, variabel nama, selamat datang. Nah, jadi nanti inputannya dari print sini, dia akan menampilkan hello, kemudian isi dari variabel namanya berupa inputan dari user, dan selamat datang. Selanjutnya adalah struktur kontrol. Struktur kontrol dalam Python digunakan untuk mengatur aliran eksekusi program. Struktur kontrol terdiri dari yang pertama pengkondisian, if, else, dan elif. Untuk programnya terdiri dari if dasar, kemudian if else, if elif else, dan if bersarang atau nested if. Kemudian struktur kontrol yang kedua yaitu perulangan dalam kurung looping. Untuk looping itu terdiri dari for, while, dan perulangan bersarang atau nested loop. Kita masuk pada struktur kontrol yang pertama yaitu pengkondisian, if, else, dan elif. Pengkondisian atau conditional statements dalam Python digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan if, elif dalam kurung else if, dan else digunakan untuk membuat pengkondisian. Berikut adalah contoh-contoh pengkondisian dalam Python. Nah, contoh codingan dari pengkondisian antara lain yang pertama pernyataan if sederhana. Untuk program yang satu ini pertama dibuat variabelnya dulu dengan nama umur, kemudian diisi dengan data 20 dengan tipe datanya yaitu integer. Kemudian dibuat pengkondisiannya yaitu if umur, kemudian dibuat pengkondisiannya yaitu if umur lebih besar dari atau sama dengan 18, maka print Anda dewasa. Nah, jadi di sini dia akan membandingkan antara umur dengan isinya yaitu 20 dengan data 18. Apakah 20 lebih besar atau sama dengan 18? Jika iya, maka dia akan memprint Anda dewasa. Maka hasil dari program ini adalah Anda dewasa, karena
nilai dari 20 itu lebih besar dari 18. Kemudian pernyataan yang selanjutnya ada pernyataan if else. Jadi pertama dibuatkan variabel umur dengan nilai 15, kemudian dibuat pengkondisiannya yaitu if umur lebih besar atau sama dengan 18, maka print Anda dewasa, else print Anda masih di bawah umur. Nah, jadi di sini pertama dia akan dibandingkan dengan 18. Apakah 15 itu lebih besar atau sama dengan 18? Karena nilai dari 15 lebih kecil dari 18, maka dia akan turun ke else. Maka yang di print itu adalah Anda masih di bawah umur. Pengkondisian selanjutnya yaitu if, elif, else. Nah, untuk programnya itu pertama dibuatkan variabel nilai dengan nilainya diisi dengan 75 dengan tipe data integer. Kemudian pengkondisiannya itu dituliskan if nilai lebih besar atau sama dengan 90, maka print nilai A. Kemudian elif atau else if nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka print nilai B. Kemudian elif nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka print nilai C. Else print nilai D. Maka nilai 75 yang berada di dalam variabel nilai itu akan dibandingkan pertama dengan 90. Karena nilainya lebih kecil dari 90, maka dia akan turun ke elif. Kemudian dibandingkan dengan nilai 80. Karena nilainya masih lebih kecil dari 80, maka dia akan turun lagi ke elif. Selanjutnya yaitu 70. Nah, 75 dibanding dengan 70 apakah lebih besar atau sama dengan? Karena dia lebih besar, maka dia akan stop di situ. Kemudian yang akan di-print itu adalah nilai C. Selanjutnya ada program pengkondisian pernyataan if bersarang atau nested if. Untuk nested if, itu pertama dibuatkan dua variabel, yaitu umur dan status. Umur diisi dengan nilai 20 dengan tipe data integer, dan status diisi dengan mahasiswa dengan tipe datanya yaitu string. Kemudian untuk pengkondisiannya, pertama dituliskan if umur lebih besar atau sama dengan 18, maka dia dibuatkan if lagi di dalamnya yaitu if status sama dengan mahasiswa, maka print Anda dewasa dan seorang mahasiswa. Else print Anda dewasa. Kemudian else print Anda masih di bawah umur. Jadi di sini pertama dia akan membandingkan terlebih dahulu isi dari variabel umurnya. Apakah variabel umur itu lebih besar atau sama dengan 18? Jika dia lebih besar, maka dia akan masuk di pengkondisian if selanjutnya, yaitu dengan membandingkan status. Jika tidak, maka dia akan langsung di else dan memprint Anda masih di bawah umur. Karena nilai 20 itu lebih besar dari 18, maka dia akan masuk ke pengkondisian if selanjutnya, yaitu dia akan membandingkan status dengan nilai mahasiswanya. Jadi apakah mahasiswa itu, isi dari status itu adalah mahasiswa? Nah, karena isinya itu juga mahasiswa, maka dia akan memprint Anda dewasa dan seorang mahasiswa. Kemudian kita masuk pada perulangan looping. Perulangan atau loop dalam Python memungkinkan eksekusi berulang dari satu atau beberapa blok kode. Terdapat dua jenis perulangan utama dalam Python, yaitu for dan while. Untuk contoh codingannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu codingan for. Nah, pertama-tama dia akan membuat variabel dengan nama buah. Setelah itu, dibuatkan array dengan memasukkan kurung siku dan di dalamnya dimasukkan data-data yang kita inginkan. Jadi fungsi dari array ini adalah untuk memasukkan beberapa data di dalam satu variabel. Nah, di sini dimasukkan data yaitu apel, jeruk, dan pisang dengan tipe data string.
Kemudian dibuat perulangannya yaitu for buah in buah, maka print buah. Nah, jadi hasil dari program ini adalah nama-nama buah yang ada di dalam variabel buah, yaitu apel, jeruk, dan pisang. Setelah itu, yang untuk contoh codingan kedua yaitu adalah perulangan while. Untuk program dari perulangan while, itu pertama dibuatkan terlebih dahulu variabel hitung mundur dengan nilai yang diisi di dalamnya yaitu 5. Kemudian dibuat perulangannya yaitu while hitung mundur lebih besar dari 0. Nah, jadi selama bilangan yang berada di dalam variabel hitung mundur itu lebih besar dari 0, maka dia akan terus melakukan perulangan. Kemudian hasil dari perulangan tersebut adalah print isi dari variabel hitung mundur. Setelah itu hitung mundur kurang sama dengan 1. Jadi pertama dia akan dibandingkan terlebih dahulu isi dari variabel hitung mundur dengan nilai 0. Apakah lebih besar atau tidak? Karena lebih besar, maka dia akan langsung memprint 5. Kemudian variabel nilai 5 akan turun ke bawah, dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 4. Kemudian dia naik lagi ke atas, kemudian dibandingkan lagi dengan 0, dan kemudian diprint lagi, tetapi nilainya menjadi 4. Begitu seterusnya, sampai dia tersisa 1, kemudian dibandingkan lagi dengan 0, karena masih lebih besar, maka dia akan diprint lagi 1. Kemudian dikurangi 1, hasilnya 0. Kemudian naik lagi ke atas, dibandingkan lagi dengan 0. Karena dia sudah sama dengan 0, maka otomatis berhenti untuk melakukan programnya. Kemudian perulangan yang terakhir yaitu perulangan bersarang atau nested loop. Untuk perulangan ini, contoh codingannya tidak lagi membuat variabel terlebih dahulu, karena variabelnya dibuat bersamaan dengan perulangannya. Jadi di sini dituliskan for i in range 3, maka for j in range 2, print i, j. Nah, jadi di sini ada perulangan for di dalam for. Untuk for yang pertama itu ada perintah range. Jadi perintah range ini dalam Python itu berguna untuk membuat susunan nilai dari 0 sampai ke nilai yang ada di dalam kurung itu secara berurutan. Hasil dari program ini adalah pertama dia akan memprint 0. Setelah itu dia akan turun ke bawah, diprint lagi 2, jadi 0,2. Setelah itu 0,0. Setelah itu dia naik lagi ke atas dengan nilai yaitu 0. Dia turun lagi ke bawah dengan nilai 1. Jadi nanti susunannya 0,1, 0,0, 0,1, 0,2, kemudian lanjut lagi ke atas 1,0, 1,2, 1,2. Setelah itu lanjut lagi sampai dia menjadi 3,2. Setelah itu program akan otomatis berhenti. Demikian penjelasan dari pembahasan Python yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.